Hari ini OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses dengan tersangka, dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar 566,24 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi sesuatu yang terus kita upayakan. Jadi sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti yang terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat. OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum, lebih dari itu ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ogi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya jawab dan teknis dengan Pak Feryansyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ogi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ogi. Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku
Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023 karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan perintah tertulis. Perintah tertulis ini dikeluarkan ya tanggal 13 Oktober 2023 di mana pemegang saham pengendali Saudara Henry Surya harus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang polis. Nah, saat ini kami terima kasih kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya telah berhasil menyita aset-aset milik perusahaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahan dari kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ogi. Saya minta komentar singkat dari Pak Diki, saja mungkin dari Humas Polri atau Pak Irjen Boli dulu, monggo silahkan nanti diatur. Terima kasih Ibu Ketua, saya sedikit aja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama-tama tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan, ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat penting untuk perlindungan konsumen. Penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah. Ini betul-betul kita lakukan secara serius bagaimana tadi Bu Ketua sampaikan, koordinasi dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, PPATK dan semua, tentu di sini juga ada ATR BPN, semua kementerian lembaga terkait ini membantu kita. Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam. Dan prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya pada akhirnya adalah untuk perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan secara tegas karena memang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan ini semakin hari semakin penting untuk kita tegakkan dengan semua upaya kita terutama melalui upaya hukum. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan Bu, saya kembalikan ke Bu Ketua. Terima kasih, saya minta Pak Irjen Boli memberikan statement singkat ya, nanti juga mungkin dari Polri dan juga silakan Pak nanti apa dari Kejaksaan sebelum kami meninggalkan tempat ya untuk tanya jawab silakan nanti dengan tim. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior yang hadir, khususnya yang kami hormati rekan-rekan media. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Henry Surya. Kita terima, kita cari sendiri. Kita tanya orang, kita tanya nasabah, kita tanya informasi sekecil apapun kita kejar. Dapatlah
3 ruko, dapat rumah di Medan, dapat uang cash. Ini semua yang kita tampilkan ini adalah barang-barang bukti yang menurut KUHP baru sudah bisa menjadi alat bukti untuk di persidangan nanti. Sebagai informasi tambahan, Saudara Hendy Surya ini sudah ditahan oleh penyidik Barreskrim dengan kasus yang berbeda. Vonisnya beliau itu sekitar 18 tahun. Nanti akan ditunggu ketika yang bersangkutan bebas bersyarat dengan kasus yang lama, kasus ini akan naik untuk sidang. Jadi 18 tahun plus putusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan, kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya rekan-rekan pebisnis, khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha, kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih.